hormati bersama para habaib. Di tengah-tengah kita ada Habib Ahmadin Ibnul Habib Dzulkifli Syihabuddin dari kota Samarinda, dan para habaib yang lainnya barangkali ada hadir bersama kita pada malam hari ini yang tidak terlihat wujudnya. Tetap kita doakan, kita apresiasi, semoga para habaib min dzurriyyati Rasulillah dan para syarifah senantiasa diberikan umur panjang serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Berikut para tuan guru, para asatidz yang kita hormati dan kita muliakan bersama. Tiada lain, sebelah kanan saya ada Ustadz Luqmanul Hakim, dan juga di sebelah kiri saya ada Ustadz Saiful, dan juga di sebelah kiri saya juga ada Kai Dahri. Semoga beliau panjang umur serta sehat walafiat. Dan ada Ustadz kita, guru yang sedang viral di perumahan Citra Gerlia, yaitu Ustadz Guru Ibran. Ya, ini beliau ini segala bisa, ya, ceramah bisa, jadi MC bisa, goes bisa, sepak bola juga bisa, kelahi juga bisa, kuntau juga bisa. Jadi kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semua para tuan guru senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinah, dan dimudahkan segala urusannya, masing-masing keluarganya oleh Allah selalu dijaga dan dibina, dibimbing, serta selalu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada para hadirin hadirat, para pencari berkah, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan perumahan Citra Gerlia. Semoga pian seberataan yang hadir maupun yang belum bisa berkenan hadir, saya doakan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Terlebih dalam kesempatan ini yang saya sangat apresiasi, yang saya banggakan, saya cintai, yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang ke-42 ini. Ya, yang pertama keluarga Ahmad Hamdan Zakaria yang disebut dengan Aam. Katanya ini masih muda orangnya, anak-anak muda, Masya Allah. Begitu juga keluarga Sayyidina Agandi atau Gandhi, keluarga Andri Sukoyo atau Andri. Ini masing-masing masih muda, masih berenergi, ya, masih kuat, masih jauh ke depan perjalanannya. Beliau meskipun ya masih anom, masih muda, tapi kesemangatannya, keinginannya untuk memuji Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad, ya sangatlah tinggi, luar biasa. Kita doakan semoga ya 3 anak muda yang menyelenggarakan Maulidur Rasul pada malam hari ini, semoga panjang umur, amin, serta sehat walafiat, amin, dan masing-masing keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan usahanya dilancarkan, amin, urusannya dimudahkan, amin, bisnisnya dicairkan, amin ya rabbal alamin. Berikut juga kepada Majmu'atul Hadrah yang dipimpin oleh akhina Ustadz Farid, Masya Allah, luar biasa. Saya senang gembira melihat anak-anak yang begitu antusias, semangat, ya, menyatuk gandang. Begitu juga yang bersair, ya, yang backing vokalnya, semuanya semoga menjadi anak-anak yang soleh, insya Allah, anak-anak yang membanggakan Nabi Muhammad SAW, dan menjadi anak-anak yang bermanfaat, berguna
bagi dirinya, keluarganya, nusa bangsa, bahkan negara, insyaallah. Amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bersolawat kepada Nabi Muhammad, dapat memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu tanda iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tanda iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat terbukti dengan di setiap saat dan waktu selalu kita punya muntung, punya mulut, punya lisan dipergunakan untuk memuji Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Mereka orang yang bahagia, yang beruntung, ya, yang selamat baik di dunianya maupun nantinya di akhirat. Sudah selamat, beruntung lagi, bahagia lagi, ya, di dunianya lagi, di alam barzahnya lagi nanti, di alam akhiratnya lagi nanti. Siapa mereka? Orang yang selalu mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selalu mempertahankan imannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terbukti bahwasanya iman kepada Allah, dia selalu mengagungkan Nabi Muhammad, ya, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kriteria pada setiap orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kriterianya diantaranya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah ada 3, ya, sifatnya ada 3, ya, tabiatnya ada 3. Apa itu? Mereka wa'azzaruhu Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu memuliakan Nabi Muhammad. Di mana tempat dia selalu memuliakan Nabi Muhammad. Ketika dia ada di masjid, dia memuliakan Nabi Muhammad. Dia di majlis taklim, dia memuliakan Nabi Muhammad. Dia di rumah, memuliakan Nabi Muhammad. Dia di toko, memuliakan Nabi Muhammad. Dia di kendaraan, dia memuliakan Nabi Muhammad. Dia mengagungkan Nabi Muhammad. Minimal dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, mungkin sambil goes, ya, sambil goes dia juga selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu juga masuk kategori maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Syekh, ya, Al-Imam Al-Hafidh, ya, As-Suyuti, ya, beliau menyatakan, ya, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyatakan, memberikan memberikan kategori atau memberikan pernyataan bahwasanya Maulidur Rasul atau peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di antaranya yang pertama adalah memuji Nabi Muhammad. Itu masuk kategori Maulidur Rasul. Ya, jadi memuliakan Nabi Muhammad, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, dengan memuji Nabi Muhammad. Jadi kalau lagi goes bersolawat kepada Nabi Muhammad, berarti dia sedang memaulid Nabi Muhammad. Ya, sedang maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, makanya Habib, saya maulidnya itu tidak setiap setahun sekali, ya, akan tetapi saya setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Hari Sabtu, hari Minggu saya keluar goes, sambil goes saya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mantap tak? Mantap. Itu Maulidul Rasul itu, ya, memperingati maulidnya Nabi, ya, karena ya, di antara definisinya Maulidun Nabi itu adalah memuji Nabi Muhammad. Di antara pujian kepada Nabi Muhammad itu adalah sholawat kepada Rasulullah. Jadi ketika ada seseorang bersolawat kepada Rasulullah, berarti dia telah mengagungkan Rasulullah. Ya. Kalau dia mengagungkan Rasulullah, berarti dia sedang mengadakan maulid. Ya, Maulidur Rasul. Ada yang dengan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran juga disebut dengan Maulidur Rasul. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya, begitu juga ketika mendengar tausiah, itu juga Maulidur Rasul.
apalagi isi atau kandungan tausiahnya itu sejarah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga Maulidul Rasul, ya. Atau apa namanya, membaca maulid, tadi sudah baca maulid Simtudurat, itu juga Maulidul Rasul. Di dalamnya terdapat pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari dilahirkan sampai beliau lahir, sampai tumbuh, sampai dewasa, sampai artinya menjadi Nabi dan Rasul, kan ada semuanya dalam Maulidul Rasul. Ya, dalam Maulid Simtudurat itu definisi maulid. Ya, definisi maulid. Jadi intinya maulid kapan saja bisa dilakukan. Walau anna amilna kulla yawmin Ahmad maulidan qad kana wajib. Ya, andai setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap jam kita mengadakan maulidun Nabi Muhammad SAW, ya, tidak ada larangan, melainkan itu merupakan satu kewajiban buat kita yang menyatakan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kriterianya, sifatnya orang yang beriman kepada Nabi, dia akan tujuh sholawat kepada Nabi. Dusta ada orang yang menyatakan aku iman kepada Nabi, tapi kada suah hadir di acara maulid. Ya, mengaku iman kepada Nabi, dia bangga aku ini umat Nabi dia, tapi kadang mengambil bagian mengadakan maulid Nabi, kalah dengan kekanakan masih muda-muda saja. Dia berani berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Mana yang Tuhan-Tuhannya? Artinya kan, kalau yang kadang-kadang dengan Nabi, iya, jangan bangga dengan dirinya kalau belum dia bisa berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sudah dia korbankan hartanya, waktunya, dirinya dia sendiri untuk Nabi Muhammad SAW, boleh. Ini kepada aku sebagai umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang mengaku umat Nabi, tapi ya kalau ada peringatan Maulid Nabi malah mengganggu orang supaya kada boleh hadir di situ. Jangan hadir di situ. Itu mengganggu masyarakat, ya, mengganggu perumahan, mengganggu orang-orang sekitar. Rasulullah ada terganggu, Rasulullah malah hibung kalau ada umatnya baca sholawat kepadanya. Hibung kalau ada umatnya memperingati maulid, karena kita mengikuti Nabi Muhammad memperingati maulid juga. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika ditakuni suila an yaumil itsnain, tentang Rasulullah terbiasa puasa hari Senin, kata Rasulullah SAW, hari itu, ya, dzakal yaum, yakni hari Senin itu kenapa aku puasa? Wulidtu fihi wa unzila alayya. Di hari Senin itu aku dilahirkan dan Al-Quran diturunkan kepada aku. Itu hari Senin. Aku memuliakan hari lahirnya aku, mengagungkan hari lahirnya aku dengan aku berpuasa. Makanya ada orang mengadakan maulid itu hanya berbagi-bagi makanan saja. Maulid Nabi bersedekah, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, Syekhona Khalil belum nyatakan saya sedang Maulidul Rasul ketika muridnya memanggil beliau, guru, ya, ini jadwal sampean untuk hadir ke acara maulid, sampaikan dengan orang-orang di sana saya tidak bisa hadir. Ya, di peringatan sana saya sedang mengadakan maulid di rumah saya sendiri. Lagi ngapain beliau? Beliau lagi merawat ada satu habaib, ya, satu habaib yang dirawat di rumahnya beliau. Kata beliau, peringatan maulid itu adalah menggembirakan hatinya Rasulullah. Ini saya sedang menggembirakan hatinya Rasulullah dengan saya merawat salah satu cucunya Rasulullah SAW. Masuk itu juga peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kapan saja, ya, jangan nunggu nanti bulan Rabiul Awal. Setiap saat, ya, kita mengadakan maulid Nabi besar Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ya, wa nasaru. Kemudian kita membela beliau. Bagaimana caranya membela Rasulullah SAW? Membela Rasulullah SAW caranya menghidupkan sunnahnya beliau. Oh ya, kalau sembahyang pakai minyak harum, ya, ada minyak harum, buruk. Nah, ini saya contohkan minyak harum. Ya, pakai minyak harum. Ini sunnah. Ya, hubbiba alayya min dunyakum thalathun, kata Rasul, aku dicintakan dengan dunia kalian itu 3 hal. Di antaranya at-tib, yaitu aromah minyak harum. Ya, karena setiap yang harum-harum itu dari sorga. Jadi hukumnya sunnah, karena setiap Rasulullah keluar kemana saja, safarun kana wa hadara, baik di
di kampungnya seorang, dalam rumah atau lagi keluar kota, di dalam kota tetap menggunakan minyak harum, memakai minyak harum. Tapi di mana Rasulullah dengan minyak harum. Ini namanya membela Nabi Muhammad. Karena ini yang disukai oleh Rasulullah. Kemudian kita sambung ya dalam hidup kita untuk menyenangkan hati Rasulullah dengan menggunakan memakai minyak harum. Ya, kemudian juga ini membela Nabi. Ya, siwak. Ya, 2 rakaat pakai siwak, rakaatan di siwak khairun min 70 rakaat bighairi siwak. 2 rakaat kita sholat yang sunnah pakai siwak lebih afdal, lebih baik daripada 70 rakaat tapi tidak memakai siwak. Yang sampai ketinggalan. Siwak manfaatnya banyak. Mardhatun lirrabb, Allah ridho dengan orang yang menggunakan siwak. Musrifatun lisyaitan, maka syaitan murka, benci, marah, memusuhi orang yang menggunakan siwak. Siwak itu diantara kita membela Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnah Nabi atau hadir ke majlis ilmu seperti ini, majlis ilmu. Ya, kita rancak hadir ke madrasah kopi, ya, tempat perkumpulan minum kopi, perkumpulan main HP, ya, perkumpulan kenalan dengan bebinian, rancak benar perkumpulan makan bakso, ya, perkumpulan makan indomie, nasi goreng, ya, majelis banyak benar dari ujung ke ujung di tepian majelis itu semuanya. Rancak kita hadir ke situ atau mungkin menyaksikan ataupun lewat ke situ. Nah, paling kada seminggu sekali kah, 2 minggu sekali kah hadir ke majlisnya Rasulullah SAW. Ini majlisnya Rasulullah ini. Kita hadir ke majlis ini, majlis maulid, majlisnya Rasulullah ilmu, Rasulullah katuju, Rasulullah senang. Ya, Rasulullah senang. Ya, kata Sahal bin Abdullah Al-Bustani, man arada an yandura ila majalisil awliya ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Siapa yang ingin melihat, menyaksikan, mengetahui majlisnya para nabi, ya, para nabi termasuk Sayyidina Muhammad SAW, hendak tahu majlisnya Rasulullah itu kayak apa. Ya, di mana majlisnya Rasulullah? Datang ke masjid apa itu Al-Firdaus, di mana? Di Citra Gerbia. Seminggu sekali. Malam apa? Malam minggu datang ke sini. Nih, datang ke sini bukan majlisnya Habib Abdurrahman, bukan majlisnya Ustaz Lukman, bukan majlisnya Ustaz siapa itu? Farid, majlisnya Rasulullah. Terus siapa yang memimpin di sini? Ada Habib Abdurrahman, ada Ustaz Lukman, ada Kai Dahri dan lain sebagainya. Fahum khulafa'ur rusul fi umamihim. Mereka itu adalah khalifah-khalifahnya Rasulullah SAW. Ya, fi umamihim. Untuk apa? Meneruskan untuk mengayomi umatnya Nabi Muhammad. Ya, Ustaz Farid mengayomi umatnya Nabi Muhammad, mengajak hubungan yang halus-halus ini. Ya, diajarkan hafalan Quran juz 30, diajarkan yang mencatuk hadroh untuk memuji Nabi Muhammad. Oh, ini tangan-tangan yang mulia semuanya ini, meskipun pada hafal-hafal semuanya. Nah, ya, tapi Rasulullah ini senang, katuju, bangga dengan kekanakan ini, mulai terlatih. Ya, belum dewasa, belum balik, sudah terlatih, terpupuk, tertanam, ya, di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad. Sudah terlatih berkorban untuk Nabi Muhammad. Nah, emangnya nyaman tuh mukul itu. Coba dan Tuhan disuruh sekali 2 kali mukul, ya ampun ya, sakit panas katanya. Ini tiap minggu kekanakan juga, senang dia, masya Allah. Ya, makanya kasih duit nanti itu, bukan kasih duit. Ya, kasih duit 100.000 lah. Itu. Ya, Rasulullah ilmu, senang Rasulullah SAW. Kita harus senang juga. Nah, apresiasinya 100.000, pusat baliknya 1 juta. Nah, itu. Jangan sayang untuk Nabi Muhammad SAW. Bujur. Kalau untuk artis aja berjuta-juta, tidak ada istilah sayang. Yang mendatangkan artis ibu kota, apalagi kalau ada artis dari Korea, beraput banget. Kalau ada lelang bajunya artis Korea, kalau pada habis tumat aja tuh berapa ratus juta aja habis tuh semalam. Yang bungkus apa itu, bungkus
makanan nggak apa itu artis Korea itu baraput benar loh. Ya, yang KFC itu ya kan? Nah, antrinya sudah sampai berapa jam? Ya, bekasnya saja, sampahnya saja sampai ditukari berapa ratus ribu. Coba bayangkan. Padahal apa untungnya kita kenal dengan mereka? Bangganya kita dengan mereka. Mereka tidak memberikan syafaat, tidak memberikan manfaat. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, berkorban untuk Nabi, ya kan? Nabi nyata-nyata Rasulullah akan berikan syafaat kepada kita. Bujur-bujur. Syafaat kepada kita. Tidak sia-sia. Kita hadir ke majlisnya Rasulullah, Rasulullah akan tahu dengan kita. Ya, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, masih kamajma'il maulid yujallil qulub. Tidak ada seperti perkumpulan maulid seperti ini. Apa manfaatnya? Yujallil qulub, akan menghilangkan rasa gelisah, rasa sumpah, rasa susah di dalam hati. Aduh, di rumah kada nyaman, sumpah, gelisah, galau, datang ke majlis maulid. Apalagi yang baca syairnya kakak-kakak, yang nyatuk tendang kakak-kakak, masya Allah, suaranya masih nyaman-nyaman. Ya, kalau hilang gelisah-gelisah itu, bergoyangan bagaikan rumput bergoyang, masya Allah, asik kali itu kan. Ya, asik. Ya, yujadil qulub, menghilangkan rasa masalah al-qulub, kesusahan, masalah akan hilang semuanya. Ya, dengan diadakannya majelis maulid. Pada gampangan ini. Jadi solusi untuk menghilangkan rasa sumpah, solusi untuk mengusir segala penyakit wabah, ya, mengusir segala bencana. Ya, ini majlis maulid seperti ini. Yujadil qulub, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Alhamdulillah, itu perkumpulan di satu majlis di mana majlis ini tersambung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain, tidaklah orang membaca maulidku, maulid Simtud Durar, melainkan di saat mahallul qiyam Rasulullah hadir. Nah, ya, Rasulullah hadir. Ya, yakin nggak kalau Rasulullah hadir? Yakin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kata Allah, ketahuilah dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Ya, ada Rasulullah. Cuman untuk meyakinkan ada dan tidaknya itu dikembalikan lagi kepada diri kita. Ya, kembalikan lagi kepada diri kita. Ya, kalau kita bisa membuka hijab pada diri kita, kita bisa menyaksikan pada setiap diri kita terdapat Rasulullah SAW. Ya, maka tidak heran kalau orang-orang terdahulu mereka melihat Rasulullah dengan ayanan, dengan nyata, bisa duduk dengan Rasulullah. Bahkan seorang perempuan, Syekhah Sultanah Az-Zabidi, dia seorang perempuan tua, Syekhah disebut tua, Sultanah Az-Zabidi, itu kalau ada apa-apa langsung minta kepada Rasulullah, ngobrol dengan Rasulullah. Kalau ada permasalahan dari mana-mana orang datang bertakun dengan minyak kena, aku bertakun dulu dengan Rasulullah. Ya, masya Allah, tidak sedikit orang yang betul-betul melihat duduk bersama Rasulullah. Ya, bahkan tidak sedikit ulama yang menyatakan, ya, lau ghaba anni Rasulullah ma'adatu anni minal muslimin. Kalau ada sesaat, sedetik saja, satu kedip mata saja tidak melihat Rasulullah, maka tidak dihitung diriku ini sebagai orang muslim, seorang mukmin. Ya, berarti setiap saat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dari kalian terdapat Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita hadirkan Rasulullah. Ya, hadir. Sugesti langsung seketika itu juga kita merasakan Rasulullah di belakang. Ya, kayak kita masuk ke satu ruangan di sini. Ya, kalau kita meyakinkan di sini tidak ada jin, maka tidak ada terasa di sini tidak ada jin. Ya, kalau kita meyakinkan begitu masuk datang ke masjid sini, kayaknya ada jin, kayaknya yakinkan dalam hati kita ada jin, maka kita akan merasa jin itu seakan ada, ya, dan bisa jadi jin itu mengganggu kita, jawil kita dan sebagainya, karena kita menghadirkan jin tadi. Ya, kalau kita meyakinkan, tidak ada jin di sini, berarti tidak ada jin, tidak merasa ada jin. Ya, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Yang tidak jauh daripada orang yang beriman kepadanya. Kalau kita hadirkan Rasulullah, maka kita akan merasakan Rasulullah itu betul-betul hadir. Karena terkadang kita kadang mau menghadirkan Rasulullah, dianggap Rasulullah itu biasa-biasa saja. Jangankan sekelas kita, sekelas orang
orang yang langsung melihat Rasul dengan dunia nyata seperti Abu Jahal itu tidak merasa Rasulullah itu orang luar biasa. Kenapa? Menganggap Rasul itu biasa. Tapi Sayyidina Abu Bakar luar biasa, menganggap Rasul itu bukan orang sembarangan, bukan orang biasa, tapi orang luar biasa, sehingga mendapatkan Rasulullah sebatangan pada dirinya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, luar biasa. Tergantung diri kita bagaimana kita cara membuka hijab kita untuk bisa menghadirkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana yang paling tepat untuk membuka hijab diri kita bisa merasakan Rasulullah hadir itu di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan Rasulullah SAW ketika di dalam perkumpulan seperti ini, apalagi ketika di Mahallul Qiyam, kita yakinkan Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita. Kata Ali, beliau hadir, beliau memberikan tanda kepada setiap yang membaca Tola al-Badru alaina, ya Nabi salam alaih, itu ditandai namanya dia dan nama orang tuanya dia. Untuk nanti kapan di akhirat diberikan syafaat oleh Sayyidina Muhammad SAW. Wah, beruntung banget, berkorban cuma beberapa juta saja, tapi kita mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara membela Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di majlisnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wattaba'un nur alladzi unzila ma'hu, dan Al-Quran dibaca, dipelajari, diamalkan. Ya, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kata Rasul, hari Senin aku dilahirkan dan Al-Quran diturunkan kepadaku juga hari Senin. Ya, Masya Allah, Al-Quran dari Allah lewat malaikat Jibril, terhebatnya malaikat, disampaikan kepada Nabi Muhammad, terhebatnya Nabi, termulianya Rasul. Kemudian sama Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya menjadi paling baiknya umat, paling mulianya umat, sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah, makanya Al-Quran dibaca. Alhamdulillah, kekanakan kita yang halus-halus ini, ya juz 30 sudah pada hafal seberatnya. Bujur. Alhamdulillah, pokoknya bujur aja. Perkara hafal nanti urusan belakangan. Yang lagi belajar ini gurunya ada Ustaz Farid. Ya, ini hafid Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, anak kita hafal 30 juz yang ke-30, bukan 30 juz ya. Juz yang ke-30 itu sudah Alhamdulillah. Yang Tuhan-Tuhannya hafal juga, hafal Al-Quran, tulisan Al-Quran hafal. Ya, paling tidak hafal Al-Qurannya, tulisan Al-Qurannya di luar kepala. Iya, berarti mana lebih harap? Anak-anak ini lebih harap kenapa? Juz 30 yang hafal. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya, apalagi kalau gurunya ya 30 juz, ada juz 30, ada 30 juz. Kalau ini juz 30, kalau ini 30 juz. Kalau kita ini deretan yang di muka ini hafal Al-Quran sebentar di luar kepala. Al-Qurannya di mana, kita di mana. Masya Allah, luar biasa. Ya, cintai Al-Quran, dibaca. Ya, yang demikian tadi itu ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humul muflihun. Mereka itu yang bahagia hakikatnya, yang dalam hatinya ada Rasulullah SAW, yang dalam hidupnya selalu melibatkan Rasulullah. Ya, yang di dalam aktivitasnya selalu tidak jauh dari Rasulullah, melibatkan Rasul dalam segala aspek kehidupannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, jangan sampai di terakhir. Jangan sampai kalah dengan binatang. Ada seekor binatang yang terakhir ya, karena waktunya sampai jam 9:30. Ada seekor binatang, himar namanya. Himar itu terkenal binatang yang paling dungu. Himar itu paling dungunya binatang ya himar. Ya, Anda diajarkan sama kita, dibawa ke sini, dibawa keluar, dibawa ke sini, dibawa keluar, supaya nurut, artinya nanti dilepas, nanti dia keluar. Ya, mungkin sampai 100 kali dibawa masuk, bawa keluar, begitu dilepas bukan ke sana jalannya tapi ke sana. Ya, saking dungunya. Bahkan suaranya, innal ankarul aswat la sautul himar. Ankarul aswat, paling jeleknya suara itu sautul himar. Suaranya himar, itu jelek sekali. Ya, dan dungu terkenal. Tapi ini himar karena dekat dengan Nabi Muhammad menjadi hebat, menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi mulia, menjadi sebaik-baiknya binatang. Ya, jadi himar ini waktu ya kejadian peperangan Khaybar tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi Muhammad. Ya, SAW.
tahun ke-7 setelah daripada Rasulullah SAW dengan pasukannya juga dijadikan pemimpin pada saat itu. Sayyidina Ali mengalahkan orang-orang Yahudi di peperangan Khaybar itu, ya, tunduk semuanya orang Yahudi di tangannya Rasulullah SAW. Ya, berikut para sahabatnya. Maka ketika kembali mau pulang, ada seekor himar memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, seekor himar, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah langsung cari suara itu sumbernya dari mana. Ternyata, oh, ada himar di belakang. Berbalik Rasulullah SAW menghampiri himar tadi. Ada apa, kata Rasulullah, ya himar? Ya Rasulullah, saya ini mendengar di dalam kitab Taurat, ya, yang dibaca oleh majikan saya orang Yahudi, ya, dibaca. Ya, ketika dia membaca dalam kitab itu, maka isinya itu menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Ya, katanya di situ tidak lama lagi akan lahir Nabi akhir zaman, Nabi penutup, Nabi yang khatamun nabiyyin. Ya, tanda yang seperti ini dijelaskan dalam kitab itu. Jadi semenjak itu saya mendengar ada Nabi akhir zaman, saya ini optimis kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya tunggangannya Nabi tersebut. Sehingga mulai dari situ saya nggak mau lagi ditunggangi sama orang Yahudi majikan saya. Tak mau saya. Begitu saya majikan saya mau nunggangi saya, ini himar nih, himar curhat dengan Nabi Muhammad. Ya, himar aja bisa curhat dengan Rasulullah. Ya, dia mau menunggangi saya, ya Rasulullah, saya langsung berontak. Ya, sehingga dia terkubur. Ya, apalagi dipekerjakan saya nggak mau, pokoknya nggak mau disentuh, saya nggak mau. Biarin saya, sekalipun saya nggak dikasih makan, saya cari sendiri. Nggak mau saya. Karena apa? Saya langsung meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk saya dijadikan tunggangannya Nabi akhir zaman. Ya, Nabi akhir zaman tadi. Kenapa? Karena nih kakek-kakek saya bahari, ya, kain-kain saya bahari itu jadi tunggangannya para nabi itu. Ya, kain saya itu ada yang jadi tunggangannya Nabi Zakaria, kain saya ini ada yang menjadi tunggangannya Nabi Yahya. Nah, saya ini memohon kepada Allah untuk menjadi tunggangannya Nabi akhir zaman. Himar loh ini, himar, ya, yang terkenal gumo tadi itu. Akhirnya, mau enggak wahai Muhammad, antum ini menjadi tunggangannya saya, dan sekarang saya dapatkan kamu di sini. Harus mau, kata himar tadi. Wah, kata Rasulullah, baik, kalau begitu saya akan jadikan engkau tunggangan saya mulai hari ini. Di hadapan Rasulullah, kayak berjoget di hadapan Rasulullah. Jadi Rasulullah pulang pakai himar tadi, pakai keledai tadi itu. Masya Allah. Jadi semenjak itu keledai jadi tunggangannya Nabi Muhammad itu mendadak dia jadi pintar, jadi cerdas, ya, jadi istimewa, jadi mulia. Itu himar luar biasa. Bahkan itu himar dinamai oleh Rasulullah, ya, keledai itu dinamai oleh Rasulullah Ya'fur. Kita baca dalam kitab ini, ya, beberapa waktu lalu ada di antara tunggangannya Rasulullah ada yang namanya Ya'fur. Nah, itu keledai tadi, ya, itu tunggangannya orang Yahudi. Setelah menjadi tunggangannya Rasulullah, itu himarnya, keledainya menjadi sebaik-baik keledai. Bahkan kalau Rasulullah meminta saja, himar, saya perlu dengan Abu Bakar, dia datang ke rumahnya Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar, ke rumahnya Abu Bakar, sudah dilihat sama Abu Bakar, dia balik lagi ke rumahnya Rasulullah. Jadi sahabat itu tahu apabila ada keledainya Rasul datang ke rumahnya dia, berarti Rasulullah lagi membutuhkan sahabat tersebut. Mengerti itu himar. Saya perlu Ali, datang ke rumahnya. Saya perlu Umar, datang ke rumah Umar. Ya, datang nanti balik lagi, tahu dia. Jadi, oh, berarti Rasulullah perlu saya. Nih, ini terima. Keledai menjadi mulia, menjadi istimewa. Karena apa? Dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah, ya, sekarang kota mulia. Dulu pernah ternoda. Kenapa? Jangankan di kotanya, di luar masjidnya, di dalam Ka'bah, di atas Ka'bah itu terdapat ada 360 berhala. 360 berhala. Coba bayangkan. Tapi begitu Rasulullah dilahirkan di situ, tumbuh besar di situ, diangkat menjadi nabi di situ, itu kota menjadi sebaik-baiknya kota. Ya, sampai orang yang beribadah di Masjidil Haram itu sama Allah diberi nilai 1 kali sholat itu sama dengan 100.000 kali. Pahalanya 100.000 lipat ganda. Coba bayangkan. Ya, sampai tanahnya itu menjadi suci.
tanah haram, tidak boleh bertikai, berperang, berkelahi, sampai binatang yang ada dalam tanah itu tidak boleh dibunuh, saking mulianya. Ya, karena siapa coba itu kota Mekah menjadi mulia? Karena Sayyidina Muhammad. Begitu juga Yathrib. Yathrib itu Madinah sebelum dijadikan Madinah. Bukan apa-apa itu Yathrib. Itu Yathrib tempat wabah. Ya, tempatnya penyakit di situ. Orang pada masa itu, masa kaum Aus dan Khazraj bertikai, sekalipun terkenal di kota itu, ya buah kurmanya yang terkenal banyak, sampai ada lebih daripada 250 jenis kurma di kota Yathrib itu. Tapi tidak ada orang yang mau datang ke situ. Kenapa? Tempat penyakit di situ. Ya, begitu Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ke kota Yathrib itu, maka langsung diganti ngarannya, bukan Yathrib lagi, tapi apa? Thayyibah. 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 Thayyibah itu tempat yang baik, tempat yang baik. Sampai ada syairnya yang selalu disyairkan oleh Haddad Alwi, ya Thayyibah, ya Thayyibah. Itu kota Madinah itu. Kemudian diganti lagi, lebih baik lagi, yaitu Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Ya, kota yang penuh cahaya. Rasulullah pernah doa di situ. Ya, pernah berdoa di kota Madinah itu. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, Allahumma kul waba'aha ila Juffah. Ya Allah, pindahkan wabaknya, penyakitnya yang ditakuti orang di luar kota Madinah ini, dipindahkan ke kota Juffah, di luar daripada kota Madinah, sehingga Madinah tidak ada lagi namanya penyakit. Ya, bahkan ya Allah, ij'al turbataha syifa, jadikan tanahnya, debunya yang ada di kota Madinah itu syifa. Makanya tanah kota Madinah itu obat. Jadi orang sekarang ini yang datang ke kota Madinah, kalau masih pakai masker saja, wah benar, berarti tidak percaya dengan Rasulullah. Karena doanya Rasulullah di situ, Allah mankul wa ba'aka ila Juffah. Ya Allah, pindahkan penyakit yang ada di sini, yang ditakuti orang semuanya itu kemana? Ke Juffah. Ya, dan fa'idha turbataha syifa, dan jadikan turbahnya, ya debunya, tanahnya itu obat. Masya Allah, luar biasa. Jadi kota Madinah itu menjadi luar biasa, kota yang mulia, kota yang agung, bahkan tanahnya teristimewa, termulia, teragung sedunia, bahkan sampai akhirat. Tanah apa itu? Tanah yang bersentuhan dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di makamnya Rasulullah SAW. Kok bisa mulia, bisa terkenal, bisa menjadi viral itu kota Madinah di dunia dan di akhirat? Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad, karena ada Rasulullah di situ. Ya, ada Rasulullah di situ. Jadi diri kita, kalau kita betul yakin, ya, terdapat Rasulullah SAW, diri kita akan menjadi mulia. Ya, dan ada, apabila kita hadir di majlisnya Rasulullah, maka kita akan menjadi mulia. Segala sesuatu yang tersambung dengan Rasulullah, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Buruk sekalipun pada sebelumnya, tapi akan menjadi mulia apabila sudah tersambung dengan Rasulullah. Nah, cara untuk menyambungkan dengan Rasulullah, ya kita hadir ke majlisnya Rasulullah, supaya kita betul-betul dipandang oleh Rasulullah, bisa bersentuhan dengan Rasulullah, bisa bersama-sama dengan Rasulullah, bisa terus terpupuk, tertanam, bersemi cinta kita kepada Rasulullah. Tidak diragukan lagi mulianya kita di hadapan Allah dan di hadapan Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak muda kita yang sudah berkorban untuk Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan contoh untuk yang selainnya berkorban untuk Nabi Muhammad SAW, seperti mana Rasulullah jauh lebih berkorban untuk kita semuanya, sehingga dengan pengorbanan Rasulullah, baik dalam materi, dalam waktu, dalam doa, dalam ibadah, kita menjadi mulia dan bahkan menjadi umat termulia dari semua umat para nabi dan para rasul sebelumnya. Wallahu a'lam bis-shawab.